Nah teman-teman, gue sudah sama Abah, salah satu punggawa untuk yang mengurusi masalah rangka. Halo. Cuman tadi saya dengar Abah ini sangat ramah ya. Maka ketika ditanya ada salah seorang yang belum kenal tadi, dia mengatakan saya pengrajin rangka. Ya emang pengrajin lah. Udah kayak mebel, Pak. Iya emang pengrajin. Bener kan tadi? Iya benar. Pertanyaan pertama, Bah, kenapa Abah tadi melihat, jadi di belakang ini gue lagi wawancara itu ada motor polisi. Terus gue colong gambarnya tadi. Abah mau bikin rangkanya? Bukan. Jadi ada kerjaan sedikit, rezeki yang nggak disangka-sangka. Oh gitu. Ya. Ubahan mengenai rangka berarti? Bikin crash bar ya. Ada lagi. Ini senior emang gue heran. Kemana dia ngelangka? Ada aja cuannya. Mau bikin crash bar si bapak tadi. Oh ya. gitu. Kerjasama udah ya Udah kerjasama. tukeran nomor telepon tadi, Pak ya? Udah. Oke, lanjut yang kedua. Dan ini yang ya alhamdulillah akhirnya gue ketemu sama Abah langsung. Iya. Kebetulan kan gue hari ini kan gue nebeng sama teman-teman dari MP Product untuk mereka nyeting nih, Pak. Lalu pas gue sampai sini, Abah datang tiba-tiba. Atas dasar kepentingan apa Abah tiba-tiba sini? Abah nyeting juga? Enggak juga. Jadi ini kan rangka yang akan dipesan next sama Bos MP. Jadi gua harus kawal dari sampai setting sampai jualan dia harus gua kawal juga gitu loh. Oh gitu. Iya. Jadi emang nggak jual begitu beli nggak putus gitu langsung ya? Enggak. Jadi Bos MP ini pasti pas nyeting pasti gua ada. Kita lihat kurang plus minusnya di mana. Terus kalau ada dia pasti komplain di sini nih ntar. Pasti ntar lihat ya. Dia pasti Kita komplain. ikutin ya. Ya. Boleh nggak gue potong nggak Pak misalnya ada komplainan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Real aja kan? Real aja. Tapi kan tadi Abah udah nanya nih sedikit nih. Ada nggak komplainan? Belum. Tadi pas sambungan ada retak. Ada retak, tapi itu bukan sesuatu yang ini sih kayaknya. Itu Sial, masalah. Enggak. Itu cuman nggak penting lah, itu nggak penting. Nah, kalau sebenarnya begini, Bah. Mumpung Abah sekalian di sini, jadi gue tanya aja sekalian deh. Sebenarnya Abah ini melakukan kerjasama dengan berapa banyak bengkel sih, Bah? Jadi Untuk Ninja ya, Bah? untuk Ninja, kita ada Teknotuner, ada Bos MP, terus ada kalau dari kontes tuh si ADTZ hitam. Adit ADTZ. Iya, Adit Itu ADTZ. memang nalore di Terus kalau untuk jualannya sih ini aja ya. Untuk jualannya ini aja. Tiga itu aja. Nah, Abah kira-kira nih, apakah perbedaan dari kedua belah pihak itu, baik segi desain atau dimensi atau bahkan misalkan bobot? Kalau bobot, nah ini antara Tekno sama Bos MP ini sesuatu yang kayak minyak sama air, bumi sama langit. Jujur kalau Han ini lebih ke yang sedikit nyerempet bahaya. Dalam arti kata dia timbangan benar-benar harus minus. Harus benar-benar kan saya punya standarisasi rangka ini harusnya minimal tuh 5 kilo. Cuman Hanan bilang bisa nggak rangka ini jadi 3,5. Kayak sepeda aja, kok sepeda kon. Saya cuman satu kata ngomong sama Hanan, pala lu deh. Enggak, pala lu deh, kan. Lu ngomong enak ya kan. Yang bawa kesian lu ya kan. Iya, ntar Lama-lama segede lidi. iya makanya rangka begini kita yang disalahin ya kan. Iya, saya nggak mau gitu loh. Kita ngomong yang realnya aja Han. Enggak, saya mau 3,5 tuh. 3,5 kilo. Itu rangka kosong ya, Pak? Belum ada garpu, belum ada apa segala macam ya. Kan Han selalu nimbang. Bos MP sekarang udah mulai nimbang juga. Segitiga dari 1,4, si Han minta 0,8. Ya saya bilang ini yang sesuatu yang nggak mungkin Han gitu loh. Kenapa nggak mungkin? Saya punya stabilizer katanya. Benar juga. Maksudnya alasannya masuk akal ya. Iya. Ketika mungkin dia bisa selamatkan, misalnya motor itu di atas nggak stabil gitu. Katakanlah tidak begitu seimbang, nggak balance gitu. Bisa diselamatin dengan stabilizer gitu. Cuma kalau kita mau tahu nih sebenarnya nih, sebenarnya itu rangka bisa seberapa ringan sih di tangan seorang high-tech? 3,2. 3,2. Bisa segitu, Pak? Bisa 3,2. Ya berarti katakanlah kalau sama engine gitu, ketika ditimbang nggak sampai 50 dong, Bah. Target Han malah sekarang mau 45 loh. Saya bilang, sekarang jangan nyalahin dari pengrajin rangkanya doang dong, benar nggak? Jokinya suruh diet. Nah, 58. Enggak, Pak.
Kemarin dia marah-marah kan sama gua. 52 dia 52. Iya, dia Sekarang marah-marah jadi dia. 49 atau 48. Iya. Targetnya kemarin kalau menurut Kohan setelah kemarin gua kan konten di sana, Bah. Menurut dia butuhnya sekitar 45-an gitu. Iya. Jadi bobot sama engine, motor sama joki 90-an lah, Bah, gitu. Enggak dong, kan motor Jadi, sekarang 54. Minimal. Sekarang Hanan 54. 54 tambah tadi berapa? 45. 100 ya. 100 lah ya. Cuman kalau dia main ke resmi kan nambah bobotnya banyak. Ya biarin aja berarti tambahin plat lagi. Ditambahin plat lagi sama dia berarti. Sekarang Bos MP aja kan larinya udah mulai ke event-event resmi ya, kayak IDW, mau bikin 201 gitu. Bener kata Bos MP gitu, ngapain gue ringanin? Ataupun gue nambahin lagi. Mendingan berat utuh di rangka kan? Tidak perlu nambah plat lah ya. Nggak usah. Kalau joki banyak makan mah. Malah paling lewat over 1-2 kilo lebih enak berat di rangka tetap. Oh gitu ya. Kecuali yang mau bandel main malam kan, ya Hanan cocoknya ya. Iya. Kalau dari sisi apa ya, kemarin saya sempat nanya nih sama Kohan. Kohan apakah memberikan masukan ke Abah Indra untuk berbicara mengenai aerodinamis, Bah? Iya. Kan kalau menurut Kohan adalah aerodinamis itu kan tergantung dari fairingnya, Drong. Dia bilang gitu. Cuma kan kalau menurut hemat saya, kalau saya salah tolong dikoreksi, Bah. Bentukan fairing itu terjadi setelah ada rangka gitu kan, Bah? Iya. Apakah bikin motor tuh dari fairingnya dulu baru ke rangka gitu kan? Kalau Ogut berpikiran semakin motor ground clearance semakin rendah, joki itu semakin nyaman. Dan motor itu pasti semakin cepat. Nah, Han kadang-kadang maksain kita, udah jadiin rangkanya, saya mau begini. Ya, tapi saya udah tahu arahnya dia tuh akan kemana. Jadi collab yang benar-benar enak sih sama dia. Cuman dia selalu ribut cuma satu, ringan yang saya belum bisa penuhin ke Han gitu. Kalau misalnya gini, Bah, kalau nih kita lanjut lagi ya, ke material sama nggak? Material sama. Sama. Dimensi Beda. secara wheelbase lebih panjang, maksudnya punya Bos MP atau punya Han? Bos MP lebih panjang. Wheelbase-nya Lebih kalau ground panjang. clearance sama? Ground clearance hampir sama. Dulu Bos MP minta joknya itu di 58. Subframe? Joknya aja? Bukan dari subframe-nya berarti? Iya, enggak. Joknya itu, subframe tuh ngikutin. Hanya ngikut aja? Iya, jadi tuh kadang-kadang Bos MP, Bah, gue mau minta nungging dikit dong, gitu loh. Joki gue maunya nungging dikit. Nah, sekarang saya udah benar-benar dua-duanya sih sebenarnya saya bohongin. Jadi gue sekarang gini loh, yang satu mau nungging dikit, yang satu nungging banyak, capek kan. Jadi gue ratain dulu aja kan, nggak bawel kan. Oh gitu. Wah, enak nih katanya. Ya kan? Jadi gue nggak pusing juga gitu, cuma Banyak akalnya dia, Bang. Pusing. Kalau ngeladenin dua ini nih udah pusing. Belum lagi si hitam satu lagi. Si Adit lagi. Si Adit tuh banyak maunya tapi dia nggak bisa masal. Nah, Ya makanya apa ya, mungkin serinya lebih eksklusif mungkin kalau dia. Iya, lebih eksklusif. Nah, gue nih ada project sama Adit, tapi belum terrealisasi ya. Bakal gokil sih 2022 sih. Kemarin itu kalau nggak salah kan gue juga ke Adit tuh, Bah. Dia kan ada Mio yang DOHC ya? Iya kalau nggak salah deh. Yang headnya yang sama UT juga kan, makanya itu gue bikin judulnya kalau nggak salah hasil karya 3 punggawa ya. Di situ ada ADTZ, ada iTech dan ada 73 Racing. Rangka seperti itu apa Abah yang bikin memang untuk motor itu, atau sebenarnya motor yang lain tuh sama Adit diakalin, Bah? Sebenarnya gini, dia waktu itu kan maksain gue mau kontes. Itu ide dia juga, kebanyakan 70% ide dia sih. Jadi gue ada raka nganggur, ya kan, gue makan enak aja ya. Dia kan dia nyuruh gue juga enak aja kan. Ya sekarang lu maksa gue cepet nih, ada rangka nih, lu akalin deh. Ya kan. Ya tapi berdua katanya. Oh gitu, tetap gitu. Ya udah gue liatin aja lu maunya gimana gitu kan. Saya mau gini Pak. Sebenarnya sih itu pure karya dia sih. Gue tinggal nyediain rangkanya aja. Sebenarnya gue nggak mau dia turun tuh pakai rangka itu. Karena gue ada rangka lagi gitu buat dia. Cuman kan minta cepet, Bah. Enggak, waktu itu gue udah feeling memang nggak ada kontes. Karena kan gue maunya tuh yang kontesnya tuh yang akbar gitu loh. Sekelasnya mungkin Ya kayak gitulah. Kayak gitu loh, yang nasional lah kalau bisa gitu loh. Bahkan ada satu event kan biasanya Bang Adi Pro tuh di Surya Nation ya. Oh, Bang Adi. Walaupun isinya moge-moge klasik, cuman gue mau tampilin di situ kalau motor Matic modern bakal kita bikin nyeleneh sih, Dit. Gue udah sering bilang kok sama dia, udah capek main yang begini-begini gitu loh. Terus begini, Bah. Sebenarnya rangka apa sih yang bisa Abah bikin? Sepeda kenapa nggak mulai bikin, Bah? Sepeda waktu itu ada orderan. Jadi gini loh, kadang-kadang pengrajin sama yang tukang PO
tukang PO fiktif. Udah, jadi gini, kadang-kadang orang tuh nggak ngehargain kita gitu loh bang. Kita tahu, kita nggak iri mereka jualnya mahal, karena mereka punya biaya namanya promosi. Cuman Costnya nambah di situ ya. ya pasti nambah lah, mereka stok, mereka harus bayar cash. Nah cuman kadang-kadang mereka tuh terlalu neken ke kita gitu loh. Sedangkan HPP kita tuh nggak masuk. Oh. Ya jadi itu nggak pernah terjadi sama saya nggak mau. Karena karyawan saya juga harus sejahtera dong, gitu loh. Bukannya Abah tetap punya harga minimal, harga paling bawah gitu? Ada. Cuman nggak masuk di kantong mereka. Pernah saya sempet ada satu, sekarang udah jadi ya. Sekarang udah jadi brand yang cukup terkenal di kalangan anak sepeda katanya. Saya nggak usah sebutin. Dia pernah mau order sama saya tuh 200 rangka loh. 200 piece? 200 piece. Saya nggak kerjain. Buat apa kalau saya ditekan, saya nggak ada untungnya. Cuannya tipis. Bukan cuan tipis, malah nggak cuan. Buset. Malah nggak cuan. Itu gitu. gimana urusannya? Oh ini sama negara ini dibandingin gitu, di compare-nya gitu. Oh ya udah, yuk ke sana aja. Kalau di kita nggak bisa. Saklek aja pengen Abah Saklek begitu ya? Saklek aja. Kita punya hitungan sendiri. Kita tahu untungnya dia berapa, kita juga tahu untung kita berapa gitu. Dan ada capek yang mesti kita bayar. Oh, oke. Ya memang harus ada perhitungan yang matang sih, Bah. Iya. Nah, tapi misalkan nih, Bah, pemesanan nih kan nih Om MP kerjasama sama Abah. Kohanhan kerjasama sama Abah. Persyaratannya apa sih supaya bisa kerja sama iTech? Persyaratannya sama-sama riset aja ya. Sama-sama riset. Ada minimal pemesanan nggak, Bah, kira-kira? Mau dia berdua. Iya, kayak Han pesan udah 25, ya kan. Udah deh, ntar keluarin model lain lagi aja. Ya, saya juga lama jualan gini. Ternyata dia kemarin teriak-teriak lagi. Wih, saya minta 10. Kayak bikin rangka tuh kayak diginiin, bakar rokok kelar ya. Berapa lama sih, Bah, untuk dalam satu desain dengan satu unit rangka itu berapa lama? Kayak Bos MP ya. Ini sebenarnya kita ngobrolnya sih yang lama. Tapi kalau untuk CNC-nya itu paling untuk trial pertama kasih saya 2 hari udah jadi sih. Katakanlah 2 hari itu trial error nih. Begitu udah ketemu nih modulnya segala macam, bentukannya segala macam, Abah tinggal masuk CNC doang kan tuh. Robot itu yang gerak tuh. Iya, kita udah nggak ada trial error, Mas. Jadi kita udah nggak ada trial error. Jadi trial errornya sekarang di sini. Oh. Rangka itu kurang gimana, geter atau enggak. Kalau rangka yang ini, yang sekarang yang Abah lagi mau periksa nih, teman-teman. Ini berarti baru hanya ada 1 unit ini? Iya, baru ini punya Bos MP. Ini prototipenya. Ini seri apa namanya, Pak? Ini sudah gen yang kedua untuk Bos MP. Gen yang kedua? Sama kayak Kohan juga dia udah gen kedua ya berarti, Pak? Dia ini gen yang pertama justru. Oh, malah yang pertama? Dulu sebelumnya dia belum berani order ke saya. Malah dia resetin untuk saya. Gitu loh. Sekarang dia mau pakai Techno Tuner, kan ada kan? Techno Tuner atau kereta malam. Iya. Kan ada tulisannya. Iya tuh paling nyusahin emang dia. Satu rangka satu, terus ada yang nama lagi siapa? Kosyan apa siapa? Waduh, gua dikata ya enggak kan, Bah, untuk owner itu kan ada prestisnya, Pak. Betul. Dia bisa jual lebih, saya enggak. bener, prestisnya ada. Dia dibayar lebih, saya enggak. Kohan ini cuannya. Kerjanya double. Emang tuh satu bener. Entar ada kereta malam, ngomong kereta senja. Iya tuh. Terus untuk ini, Bah, untuk teman-teman di Jawa Timur, saya juga Jawa Timur. Saya kan ketemu Adit, saya banyak nanya karena sudah beberapa kali saya ngelihat postingan Abah, ini ada beberapa yang saya ikutin gitu kan. Dan kalau untuk trennya apa istilahnya herek, bagaimana ke depan itu sebenarnya, Bah? Nih gokil ini sih. Gokil, gambar gue tuh udah banyak banget buat produk ini, bener-bener asli buat Mas Aris dari Wijaya, Mas Tinton dari Brondong Proyek, sama Mas Oyep. Gue sih udah siapin banyak banget desain gue, cuman memang mesin gue kan keterbatasan. Gue sadar sekarang mau nambah mesin juga keadaan lagi begini ya, jadi gue ngeri. Itu semuanya produknya nanti gokil pasti gue bikin ya. Kalau untuk bobot ringan banget ya, Pak? Rangka itu kan, maksudnya secara bentuk tulangan kan bukan ada lebih sedikit ya, Pak? Punya gue diklaim dulu, walaupun gue yang pertama kali buat. Dia bilang, ada yang bilang setengah gue terlalu kecil, buat apa gede-gede kalau udah stabil kok. Gitu loh. Gue banyak komplainan waktu itu, sempat gue sama mekanik Jawa Timur. Cuman langsung dites juga sama mekanik Jawa Timur lagi. Ternyata ada yang belain gue juga gitu loh. Ternyata emang gak goyang.
gitu. Emang itu trik dagang lah. Bisnis lah, bisnis itu wajar. Ya. Gue tanggepin nggak marah. Kalau memang bener goyang, gue perbaiki loh. Oke. Gue pasti ngaku, angka itu gue nggak bisa jual lagi ya. Gue recall semua. Terus begini, ini yang terakhir nih Pak. Ah. Seumpama ada teman-teman yang sudah beli rangka dengan label iTech, terus terjadi kendala, apakah dari pihak iTech itu sanggup untuk membenahi atau ada perbaikan atau gimana Pak? Kita lihat dulu masalahnya itu di mana. Misal retak kah, patah kah? Nah kan nggak mungkin lagi nyeting dia jatuh, patah, namanya amu pasti lebih rentan dari besi, bener dong. Nah, cuman kalau misalkan ada ya retak rambut atau masalah kesalahan dari iTech, recall jangan sungkan hubungin gue, IG gue juga ada, nyari gue juga nggak susah. Telepon gue jangan sungkan ngeliat gue retaknya, kalau patah 3 ya suruh ganti baru lah. Kalau seri-seri lama? Saya salah, tahu diri lah. Thank you, assalamualaikum.